sehingga kula lan panjenengan sami saged rawuh, saged menghadiri undangan Allah melampaui salat subuh kanthi berjamaah lan dilajengaken kalian tholabul ilmi, kajian keislaman ingkang badhe disampaikan kalian Ustadz Suwito saking Lamongan. Ingkang nomor kalih salawat lan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan kepada kita jalan-jalan kebenaran dan ugi mengajarkan kepada kita jalan-jalan yang bisa menyesatkan kita sehingga kita bisa berhati-hati agar tidak melewati jalan-jalan yang telah diberitahukan oleh Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu sekalian, anak-anak yang berbahagia, langsung saja bahwa kajian surga pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Ustadz Suwito, dan nanti waktu terbit adalah jam 5.30 berapa tadi? 34. Jadi nanti mangke mohon izin Ustadz Suwito untuk ditambahi sekitar 5-10 menit agar nanti bisa dilakukan sholat suruh dengan sendiri-sendiri. Demikian yang dapat kami hantarkan. Mudah-mudahan nanti seluruh para jamaah bisa mendengarkan kajian tersebut dan dapat dilaksanakan dalam kehidupan kita masing-masing dalam sehari-harinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustadz Suwito kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah. Lebih baik daripada dunia dan seisinya, dan juga bisa menunaikan sholat subuh di awal waktu dalam keadaan berjamaah di masjid. Jenengan saged sholat subuh di awal waktu dalam keadaan berjamaah di masjid ngeten iki seneng napa senep Bapak Ibu? Seneng ya? Harus senang, harus bahagia. Misale kok manah kula lan panjenengan sami, pikiran, perasaan, hati dan akal kula lan panjenengan sami niku kok dereng saged seneng dan bahagia, mari kita paksa agar bisa bahagia, atau setidaknya pura-pura bahagia, ben ku bahagia temenan gitu. Soalnya kadang-kadang ana wong sing pura-pura gila atau bawatan gendeng, akhirnya gendeng temenan Pak ya. Jadi pura-pura bahagia itu juga tidak apa-apa kalau itu tidak kemudian menjadi siasat yang licik untuk kemudian tujuannya untuk memotivasi diri kita agar kita bahagia. Nah, lanopo itu menjadi kebahagiaan orang beriman? Bisa sholat subuh di awal waktu dalam keadaan berjamaah di masjid. Amargi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku paring beberapa garansi atau jaminan tumrape kangge umate sing saestu jagi sholat subuh di awal waktu dalam keadaan berjamaah di masjid. Napa jaminan Rasulullah? 1, melebet surga. Hadis sahih riwayat Muslim ada, riwayat Imam Al-Bukhari ada. Man shallal bardaini dakhalal jannah. Barang siapa yang sholat barden,
yakni sholat yang dilakukan pada 2 waktu dingin, merujuk kepada sholat subuh dan sholat asar, dakhalal jannah, pasti masuk surga. Niki pakai fi'il madhi. Kalau fi'il madhi, sedangkan yang menfirmankan adalah Allah, sedangkan yang mensabdakan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kok kemudian itu belum terjadi, surga belum dimasuki, artinya pelaku itu pasti masuk surga. Nomor kali wonten malih sami riwayat Bukhari juga riwayat Muslim. Rasulullah dawuh, layyali jannara ahadun shalla qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Tidak akan masuk neraka orang yang senantiasa sholat sebelum terbitnya matahari dan sholat sebelum tenggelamnya matahari. Di sini menggunakan adatun min adawatin nawasib, huruf nasab. Kadek ketemu fi'il mudhari' dari kata walija yaliju, yang awalnya yaliju jadi yalija, soalnya ada huruf nasab. Jenengan nggih nanti belajar nggih huruf nasab barang ngoten. Bahasa Arab nih Pak, dan ilmu nahwu sorob ya. Menurut kaidahnya, kalau ada huruf nasab ketemu fi'il mudhari' itu mengandung makna lil istimrari walid dawami, untuk ketersambungan terus menerus dan selamanya. Di sini lan yang menunjukkan tidak akan, berarti saklawase ora bakal mlebu neraka. Ngaten nggih. Shalla qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Layyali jannara ahadun. Tidak akan masuk neraka shalla qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Orang yang senantiasa sholat sebelum terbitnya matahari dan sholat sebelum tenggelamnya matahari. Di antara yang dimaksud dalam hadis niku napa? Sholat subuh dan sholat asar. Sholat sebelum terbitnya matahari subuh. Sholat sebelum tenggelamnya matahari sholat asar. Ini memang istimewa. Sedaya sholat istimewa, tapi bahwa wonten sholat yang Allah menitipkan keistimewaan lebih. Sedaya sholat utama, namun wonten sholat yang mempunyai keutamaan lebih. Di antaranya sholat subuh dan sholat asar. Wonten malih keutamaan sholat isya niku nggih istimewa. Man shallal isya'a fi jama'atin faka'annama qoma nisfal lail wa man shallas subha fi jama'atin faka'annama shallal laila kullah. Barang siapa yang melaksanakan sholat isya dengan berjamaah, maka ia memperoleh pahala sebagaimana pahalanya orang yang melaksanakan sholat malam atau sholat tahajud separuh malam. Dan barang siapa yang melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah, maka ia memperoleh pahala sebagaimana pahala sholat malam atau sholat tahajud semalam suntuk. Nah, ini keuntungan-keuntungan, keutamaan-keutamaan, keistimewaan yang mestinya harus membuat kita bahagia. Kula lan panjenengan sami Bapak Ibu, kula lan panjenengan sami, saya yakin dereng nate sholat tahajud atau sholat malam niku separuh malam. Misalnya dari habis isya
sampai jam 11 atau jam 12. Nate napa dereng jenengan? Dereng. Gak kuat ketoke Pak ya. Gak kuat. Wong salat tarawih kadang imame rodok suwe ngono ae terus dirasani ya modele. Dirasani. Terus diiting-iting ngene barang. Meneh-meneh aja nganggo bocah iku. Gak enak blas kesuwen. Ngono kok. Tuwe go makmum ngono ku ya. Kadang durung mari salat. Jek nduk salat tarawih rodok dawa titik iku lho wis bawatan watuk bareng ngono. Ngono. Ben gak sepiro suwe-suwe. Ya. Boleh memang kula lan panjenengan sami dereng biasa ngoten niku. Dereng biasa. Nek Rasulullah niku biasa Bapak Ibu. Salat malam sejak habis isya sampai kadang tengah malam. Salat malam sejak habis isya kadang sampai sebelum azan subuh. Biasa Rasulullah. Biasa. Para sahabatnya nggih biasa ngoten niku. Nggih. Lah apa di zaman sekarang sudah ndak ada yang begitu banyak Bapak Ibu. Cuma kula lan panjenengan sami dereng sumerap ngoten mawon. Ketika kemudian ana sing rada suwe terus dhewek iku nggumunan. Wong wonten kok ten Indonesia niki salat tarawih niku nate sejak habis isya sampai menjelang sahur wonten ten daerah Temboro. Itu yang melakukan diantaranya saudara-saudara kita yang tergabung dalam JT Jamaah Tabligh. Jenengan nanti sumerep to Jamaah Tabligh. Niku sempat viral niku, nggih. Wonten malih sing model one night one juice, satu malam satu jus. Kira-kira nak dibaca tartil sampai sholat tarawih sampai jam 09.00 atau setengah 10 ya. Kula niku nate ditelepon kali yoga kula sing mondok ten Pondok Ar-Rabwah Cirebon sekitar jam 10 atau setengah 10, saya agak lupa ya. Kaget kula. Biasanya mboten nate nelpon jam-jam semoten niku. Lah apa nak kok nelpon? Iki jek gak buru mari sholat tarawih bi. Loh, kok iso? Ngono ya. Kok iso? Iya bi. Di sini sholat tarawihnya satu malam satu juz. Wah, kalau batin mantep nak. Lanjutkan, nah gitu ya. Nah, itu. Lah niki bakne ten mriki tahun benjing di program nggih monggo. Kula insyaallah saged mbantu nduduhaken stok imam-imam sing apal Quran 30 juz ya, sehingga sholat tarawih iso jam 11 sampai jam 12 barang sampai menjelang sahur loh iso nek jenengan gelem ya. Ngaten lah alhamdulillah Bapak Ibu ya, pahala sholat malam yang separuh malam itu bisa kita dapat kalau kita sholat isya dengan berjamaah. Pahala sholat malam semalam suntuk itu bisa kita dapat dengan melalui sholat subuh ngeten iki yang kita kerjakan dengan berjamaah. Ini Rahman dan Rahimnya Allah yang sangat luas. Allah niku maha tahu kula lan panjenengan sami niku ketoke mboten sepiro kuat. Salat bengi ket mari sak sampai jam 11 lho. Kira-kira jek durung kuat ngoten ya. Jadi Allah itu maha tahu Bapak Ibu. Apa maneh sampai jam menjelang sahur ya tambah. Mbok nek nonton Piala Dunia sepak bola ngono ana kopine ana kacange ana sing kit mari isya sampai subuh ku matane mendulu ngono ya ngono nonton bola ini salat tok ya salat ya. Jadi ini Masya Allah sehingga kula lan panjenengan sami niki
berdoa dan berharap kepada Allah muga-muga Allah paring keistiqomahan dumateng kula lan panjenengan sami bisa mengerjakannya sampai kita itu menutup mata, sampai kita diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnal khatimah. Allahumma amin. Salajengipun masuk materi inti ya, karena ini kajiannya surga. Kita akan mengkaji tentang 8 pintu surga, di mana 8 pintu surga ini di bulan Ramadan niku dibuka semuanya oleh Allah. Selama dunia ini ada, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, 8 pintu surga dibuka semuanya dan tidak ada yang ditutup, 7 pintu neraka ditutup semuanya dan tidak ada yang dibuka, itu hanya di bulan Ramadan. Termasuk setan-setan yang jahat dibelenggu. Ini keutamaan Ramadan. Insya Allah Bapak Ibu sering mendengar hadis niki. Hadis niki riwayat Imam Nasai. Kula unekno ben jenengan tambah mantap ya. Nanti kita ambil yang kaitannya pintu surga saja. Yang lainnya biar diterangkan ustadz-ustadz yang lain. Dan insya Allah jenengan pun sering mendengarkan yang lainnya ya. Dan insya Allah sing badhe kula sampaikan niki ketoke jenengan dereng nate ngringekno ya. Nek misalnya jenengan nate ngringekno ben tambah mantep ngoten nggih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh, qad ja'akum Ramadan. Di yang lain, atakum Ramadan. Syahrun mubarakun. Faradallahu azza wa jalla alaikum siyamah. Tuftaku fihi abwabus sama wa tughlaqu fihi abwabul jahim wa tughallu fihi maradatus syayatin lillahi fihi lailatun khairum min alfi syahrin man hurrima khairaha faqad hurrima. Atakum Ramadan, telah datang kepada kalian Ramadan. Syahrun mubarakun, bulan yang diberkahi. Faradallahu azza wa jalla alaikum siyamah. Di bulan Ramadan Allah mewajibkan kepada kalian berpuasa. Tuftaku fihi abwabus sama. Di dalamnya pintu-pintu surga itu semuanya dibuka. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim. Di dalamnya seluruh pintu-pintu neraka ditutup oleh Allah. Wa tughallu fihi maradatus syayatin. Di bulan Ramadan setan-setan yang jahat itu dibelenggu oleh Allah. Lillahi fihi lailatun khairum min alfi syahrin man hurrima khairaha faqad hurrima. Di dalamnya di bulan Ramadan Allah mempunyai satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Barang siapa yang terhalang untuk mendapatkan kebaikan malam itu, ia terhalang untuk mendapatkan kebaikan selamanya. Ini kan hasilnya wonten 7 poin Bapak Ibu. Ramadan dengan segala maknanya. 2. Ramadan bulan berkah. 3. Ramadan itu diwajibkannya ibadah puasa, dan ibadah yang paling utama di bulan Ramadan adalah memang puasa wajib itu 1 bulan penuh. Kemudian yang keempat, di bulan Ramadan pintu surga dibuka. Yang kelima, di bulan Ramadan seluruh pintu neraka ditutup. Yang keenam, di bulan Ramadan setan yang jahat dibelenggu oleh Allah. Yang ketujuh, di bulan Ramadan pasti diturunkan malam qadar. Yang malam qadar itu dalam akidah Islamiyah itu pasti diturunkan setahun sekali dan pasti diturunkan di bulan Ramadan dan pasti diturunkan pada 10 terakhir di bulan Ramadan.
khususnya di malam-malam ganjil, tapi juga berpeluang turun di malam genap. Karena ada pendapat ahli fikih yang namanya Ibnu Qudamah, beliau itu berpendapat dimungkinkan juga Lailatul Qadar itu turun di malam genap. Apa mana kadek ngawali poso beda ngene iki. Iki kira-kira gak ono ganjil gak ono genap ya. Iso ganjil kabeh, iso genap kabeh. Ha ngoten. Sehingga sing paling istimewa malah pokoknya 10 terakhir di bulan Ramadan kita pol-polan dalam beribadah. Misalnya gak iso iktikaf siang malam di masjid. Misalnya Bapak Ibu, kita siangnya durung iso ya, paling tidak malamnya nih ten masjid malih. Jadi traweh sampai witir mantun niku mulai mbok jenengan mindu-mindu riyen pripun ngoten nggih. Terus mari ngono mbok jam 10 mbok jam 11 nang masjid maneh. Sampai kapan? Sampai menjelang sahur. Lapo niat iktikaf, sholat terus, baca Quran terus, istighfar terus, doa terus, apa itu namanya, zikir terus. Capek sholat ganti zikir, capek zikir ganti baca Quran, capek baca Quran ganti istighfar, gitu terus. Itu pekerjaannya orang iktikaf. Nah, pun, ngoten ya. Nah, biar kita fokus. Yang kita bahas ini, jika di bulan Ramadan itu pintu surga dibuka, siji, pintu surga itu onok piro. Terus nomor loro, jenenge opo ae. Nah, ngoten nggih. Pintu surga niku Bapak Ibu, menurut dalil-dalil yang telah dihimpun oleh para ulama kita, baik dalil Quran, baik dalil hadis, baik dalil khabar, dalil asar, kemudian mereka menghimpun dalil-dalil tentang surga itu. Setelah itu mereka itu melakukan satu istiqra, pendalaman terhadap dalil-dalil tersebut. Mereka menyimpulkan pintu surga niku wonten 8. Siji wonten sing diarani babul jihad, pintu jihad. Di mana pintu jihad ini yang memasukinya atau orang melaksanakan sholat, dia juga bisa jadi zakat, bisa jadi haji, bisa jadi umrah. Tapi nek jihad rata-rata mboten purun Bapak Ibu. Soalnya apa? Soalnya resikone mati. Resikone apa? Mati. Ini nek kita bicara jihad dalam makna qital atau perang. Kalau bacakan dalilnya, jihad itu menjadi parameter kejujuran iman. Quran surat Al-Hujurat. Quran surat Al-Hujurat itu surat yang ke-49 ayat 15. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih. Sesungguhnya hanyalah orang-orang yang beriman, alladzina amanu billahi wa rasulih, yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Summa, kemudian lam yartabu, mereka tidak ragu-ragu. Kenapa tidak ragu-ragu? Apa yang mereka lakukan? Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Mereka tidak ragu-ragu untuk berjihad dengan harta-harta mereka dan jiwa-jiwa mereka fi sabilillah, di jalan Allah, ya, di jalan Allah. Ulaika humus shodiqun, merekalah orang-orang yang benar, merekalah orang-orang yang jujur. Sehingga memang istimewa. Wonten malih hadis riwayat Muslim yang ini menunjukkan makom keutamaan jihad, kedudukan jihad. Rasul amri al-Islam wa amuduhu as-shalah wa dirwatu salamihi al-jihadu fi sabilillah.
pokok segala urusan adalah Islam, tiangnya adalah sholat, dan puncak tertingginya adalah al-jihadu fi sabilillah. Wonten malih dalam sebuah riwayat, Nabi niku nate ditangkleti kali sahabat. Ya Rasulullah, adakah amal soleh atau amal ibadah yang bisa mengungguli jihad? Nabi menjawab, ndak ada. Tasik tangklet malih untuk meyakinkan. Ya Rasulullah, adakah amal ibadah atau amal soleh yang bisa menandingi paling tidak selevel dengan jihad? Nabi menjawab, ndak ada. Sampai 3 kali pertanyaan itu terjadi, jawaban Nabi tetap tidak ada. Setelah itu Nabi menerangkan begini. Kamu sanggup saat orang berangkat jihad, berperang di jalan Allah, kemudian kamu itu masuk masjid atau tempat sholat, musola, masjid, kemudian kamu sholat terus tanpa henti sampai orang yang berjihad itu mulih maneh, sanggup tawakmu? Dia menjawab, mboten sanggup wae Rasulullah. Wong tiang sing jihad iku kadang sak dino, kadang rong dino, kadang telung dino, kadang sak pekan, kadang 2 pekan, kadang 3 pekan, kadang 1 bulan, kadang 2 bulan, 3 bulan. Itu orang yang berjihad. Ojo maneh sholat iku sak jam, ya setengah jam harus mempengenem bumbuan kok. Sambat dengkul linu barang ono kok, ya. Jadi memang tidak ada. Ya, jadi ini dahsyatnya jihad. Sehingga di dalam Sirah Nabawiyah kita jumpai hadis tentang apa? Atau kita jumpai apa itu satu narasi sejarah jumlah hajinya Rasulullah, jumlah umrohnya Rasulullah, dan jumlah jihadnya Rasulullah. Rasulullah kaitannya haji itu 1 atau 2 kali saja hajinya Rasulullah. Rasulullah kaitannya umrohnya Rasulullah hanya 4 kali saja. Sedangkan kalau jihadnya Rasulullah itu sebanyak 60 kali, baik ghuswah maupun syariah. Sehingga dheweke iku nek keringi jihad, membicarakan jihad, ojo sampai dheweke iku ngitur, wah iki radikal. Garis keras garis kan. Mboten Bapak Ibu. Jihad itu syariat Islam yang mulia, yang agung. Ya. Sampai ada di sebagian benak kaum muslimin ketika takut membicarakan jihad, orang yang mengkaji jihad disebut radikal, garis keras, Islam fundamentalis, Islam kanan, Islam konservatif. Ini berarti sudah teracuni pikiran-pikirannya orang kafir. Yang orang kafir itu memang punya program monsterisasi jihad, memberi stigma atau stempel buruk tentang masalah jihad. Dianggap jihad itu liar, brutal, ganas, pateni, dianggap ngono. Ya. Padahal syariat jihad itu Masya Allah agung Bapak Ibu. Di antara aturan jihad itu ya Bapak Ibu, gak oleh mateni wong tua, gak oleh. Wong tua kok dipateni, padahal wong tua itu gak melok-melok bantu musuh Islam, ya, terus langsung dipateni, gak oleh. Ya. Tidak boleh membunuh wanita, kecuali wanita itu terdetek betul langsung, secara langsung melakukan pembelaan terhadap musuh-musuhnya orang Islam. Tidak boleh membunuh anak kecil, kecuali anak kecil itu terdetek betul langsung membantu orang-orang kafir dalam melawan orang-orang Islam. Bahkan tidak boleh ngerusak tempat ibadahnya orang kafir. Ini syariat jihad. Dia ono aturan perang nggone wong kafir sing model ngono ku, gak ono Bapak Ibu. Tambah wong kafir iku sing diserang iku malah wong-wong sing
wanita, orang tua, anak-anak. Itu yang dilakukan oleh Zionis Yahudi kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina, yang sekitar berjalan 2 tahun lebih. Korban dari orang-orang Palestina yang dibantai oleh orang-orang Yahudi itu lebih dari 50.000 orang, dan rata-rata itu orang tua, anak kecil, dan wanita. Jadi tentara-tentara Yahudi itu pengecut. Mereka itu aslinya nggak berani melawan Hamas, Harokah Mukawamah al-Islamiyah. Itu sing dilawan wong tua-tua sing nggak berdaya. Yo, terus pakai rudal. Ngono iku gaya Yahudi, pengecut mereka. Arek cilik ngono diwancem tuwe mbak ngono, Pak. Ya. Ini fakta, data dan realita, ya. Bukan apa itu namanya semacam ilusi apalagi takhayul, ya. Dan kita pastikan Bapak Ibu, dan kita harus yakin itu nanti Palestina pasti menang, baik ono BPOP maupun tidak, ya pasti menang Bapak Ibu, ya pasti merdeka Palestina, karena para mujahid yang ada di Palestina itu mereka adalah Taifah Mansurah, kelompok yang paling dimenangkan oleh Allah dan ditolong oleh Allah, ya. Wa firqah najiyah, kelompok yang selamat dari fitnah subhat dan fitnah syahwat. Insya Allah berasal dari bumi Syam, Palestina atau Suriah. Dan itu harus yakin pada diri kita, karena mereka adalah kelompok yang pasti ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jenengan menengah ini ngeringekno napa ngantuk Bapak Ibu? Nah, pon niki babul jihad yang pertama. Yang kedua, ada yang disebut dengan babus sholat, pintu sholat. Sinten tiang-tiang sing mlebu surga melalui babus sholat, pintu sholat, inggih punika tiang-tiang sing ahli sholat. Di antara gampangane ngoten, tiang sing senantiasa sholat wajib 5 waktu. Apalagi dia selalu melaksanakan dengan berjamaah dan di awal waktu, ya. Adapun tiang-tiang sing senengane nunda-nunda waktu sholat, Bapak Ibu, misalnya subuh jam 5:30 atau jam 6 baru subuh, duhur mestine jam 12, itu jam 2:30 baru duhur, asar mestine jam 3, jam 5 baru asar, ngono kelakuane iki mboten termasuk ahli sholat. Yo iso ae engko terus mlebu surga, tapi kira-kira diobong dhisik nduk neraka. Wong kok senengane nunda-nunda waktu sholat, ya. Tiang sing termasuk ahli sholat niku inggih punika di samping dia melaksanakan sholat wajib, dia juga melaksanakan sholat sunnah. Rawatibnya ia juga berusaha melaksanakannya, tahajudnya, duhanya. Ini nanti masuk insya Allah kategori orang yang ahli sholat, yang berpeluang besar masuk surga melalui babu sholat. Lah nek tiang Islam tapi model mingguan, tahunan, ya, sholat hanya Jumatan tok, sholat hanya Ramadan tok, atau Idul Fitri, Idul Adha tok, niku nggih dereng saged kelebet ahli sholat. Muslim kok mingguan, koyok wong Kristen model. Tapi insya Allah ten kali tengah niki mboten wonten. Soalnya ten kali tengah niki tiang Islam sing taat sedaya. Dan insya Allah ahli sholat, bahkan insya Allah calon penghuni surga. Allahumma amin. Sehingga sing kula critakno niki waduh-aduh pokoknya. Ya, wong Islam sing waduh-aduh ngoten lho Bapak Ibu. Soalnya ada orang Islam yang begitu, terlalu meremehkan sholat. Kan nggak boleh meremehkan sholat itu. Karena faktanya dalam Quran surat Al-Mudassir
itu terjadi dialog penghuni surga dengan penghuni neraka. Penghuni surga bertanya kepada penghuni neraka, masalakakum fi sakor, hei penduduk neraka sakor, apa yang menyebabkan kamu masuk neraka sakor? Mereka menjawab, qalu lam nakum minal musallin, kami masuk neraka sakor karena kami tidak melaksanakan sholat. Cetha kan? Wong Islam cuma aku tok, tapi dhek gak sholat temenan, ya naudzubillah masuk neraka sakor nek gak tobat. Nah, seperti itu. Sinten sing ahli sholat niku? Tiang-tiang sing nglakoni sholat kalian niat ikhlas karena Allah, tidak riya, tidak sum'ah, tidak gengsi sosial, tapi sholatnya karena Allah dan muwafaqatul sunnah. Pelaksanaan sholat itu ngikuti nyocoki sunnah Rasulullah. Kiyambakipun nalikane sholat mboten kesusu-susu. Sholat yang kewesu-susu ya, iku sholatnya gak sah Bapak Ibu. Mosok sholat duhur 4 rakaat 2 menit yang gak ono iku lho. Iku lho mau copo iku. Kula nate sholat di sebuah masjid dadi makmum. Kula nembe maos iftitah niku pun rukuk. Kula dalam sholat iku angan-angan ngene, iki lho mau copo iki ngono. Je iftitah niku lho pun rukuk ki mbakipun. Lha kadang Al-Fatihah je maliki yaumiddin wis rukuk. Mau copo iki. Bu aja ngono Bu sampean ya. Mosok wedaan bengesan dandane suwe ngono, salate yang cewepet ya. Padahal ketika sholat loh yang kita hadapi adalah Allah. Yang Allah itu pencukup segala kebutuhan kita. Yang Allah itu pemilik segala rezeki kita. Wong kita itu berhadapan dengan Pak Lurah, Pak Camat, Pak Bupati, itu aja bisa khusyuk, tenang, ya sampai ibaratnya ngentut diempet barang, ya diundang jam 8 itu loh, jam 5:30 wis teko, ibaratnya ngono. Lah ini sholat berhadapan dengan Allah itu yang cawepet kesusu-susu, niku kan mboten bener ngoten niku. Nek dhewek iku gak iso suwe kaya dene Nabi, paling tidak kerjakan secara tenang dan setumaknina mungkin. Yang mudah-mudahan dengan ikhtiar itu kita masuk ahli sholat. Ahli sholat yang nanti masuk surga melalui pintu sholat. Termasuk tiang sing ahli sholat niku sing sholat sunai wakeh Bapak Ibu. Kados Imam Ahmad bin Hambal kamanah sabuhu ya. Imam Ahmad bin Hambal niku sholat sunai sedina suwengi niku jumlahe 300 rakaat. Kata napa mboten? Kata ya, sholat apa Ustaz? Kok sampai 300 rakaat? Ya. Sholat tahajud misalnya 11 rakaat, duha 12 rakaat, sholat sunnah rawatib mu'akadah, ghairu mu'akadah 12 rakaat. Selebihnya sholat sunnah mutlaqah. Sholat sunnah mutlaqah itu kan tidak ada batasan jumlah rakaat. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, niat untuk mendekatkan diri kepada Allah, menambah amal pahala kita, menggugurkan dosa-dosa kita, dan juga di situ ittiba kepada dawai Rasulullah. Fa inni ala nafsika bikasrati sujud, yang sabda beliau ini beliau tujukan kepada sahabat Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami ketika Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami ini punya cita-cita sakit ngerencangi Rasulullah di surga. Nabi mengatakan, bantulah aku untuk mewujudkan keinginanmu dengan memperbanyak sholat. Nah, ada sholat yang bisa diperbanyak, namanya sholat sunnah mutlaqah. Mboten wonten batasan jumlah rakaat. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Dilarang hanya pada 3 waktu. Habis subuh sampai terbit matahari, habis asar sampai tenggelam matahari, yang ketiga saat matahari di tengah-tengah kita.
kurang lebih adzan duhur kurang 15 menit. Tapi selain 3 waktu ini, siang maupun malam kita bisa sholat sunnah mutlaqah. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, memperbanyak sholat. Ini termasuk nek dilakukan ikhlas karena Allah sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Ini kategori ahlus sholat yang insya Allah nanti akan masuk pintu surga yang namanya babus sholat. Yang ketiga, ya, ini berapa menit? Tambahan waktu lagi, biar nanti saya bisa menakar. Lu kok tinggal didik ngono iki jik telu modele ya. Apa? Oh gitu, ya. Terus kok singkat-singkat kan ya Pak ya. Yang ketiga, ada yang disebut dengan babur royan. Babur royan ini adalah pintu surga yang memasukinya itu hanya orang-orang yang melaksanakan puasa. Min ahli soimin, orang-orang yang ahli poso. Ya. Sing poso Ramadan, terus posone Ramadan tewemenan. Dasari itu iman karena Allah dan berharap pahala dari Allah. Ya. Dia tidak sekedar menahan diri dari lapar dan dahaga, tetapi juga menjaga panca inderanya dari yang dilarang oleh Allah. Menjaga matanya dari pandangan yang haram, telinganya dari pendengaran yang haram, lisannya dari pembicaraan yang haram, aktivitas tangan dan kakinya dari perkara-perkara yang dilarang oleh Allah. Ini min ahlis so'imin. Termasuk juga di samping dia melaksanakan puasa wajib, dia juga berusaha untuk puasa sunnah. Sehingga nanti dalam hadis riwayat Muslim itu Bapak Ibu, kelak pintu surga yang namanya Ar-Royan niku saged ngomong, aina soimun, aina soimun, mana itu orang-orang yang berpuasa, mana orang-orang yang berpuasa. Terus orang-orang yang berpuasa itu fayakumun, mereka berdiri dan akhirnya digiring untuk masuk pintu surga yang namanya Ar-Royan. Begitu mereka masuk semuanya, pintu itu ditutup dan tidak ada yang bisa masuk pintu itu selain mereka. Ya. Sehingga kula lan panjang sami niki poso Ramadan iki padha ambek nyiapno tiket atau karcis untuk bisa masuk surga Ar-Royan. Lah wong iku nek enggak duwe udzur syar'i, bukan tua renta, bukan orang yang sakit, yang sakitnya itu tidak ada harapan sembuh, bukan orang yang safar, bukan orang yang hamil atau menyusui, DE sehat, bugar, kuat, kok gak gelem poso sampai mati poda mek DE ku gak duwe tiket atau karcis untuk bisa masuk surga yang namanya Ar-Royan. Wong nonton sepak bola ya, iku kudu ono tiket ya. Ono karcis sama ono persela tanding kan harus nyiapno tiket ya. Sampean gak duwe tiket gak iso mlebu rono. Kecuali sampean dadi ponakane Pak Bupati atau putune Pak Bupati iso. Kecuali jenengan iku dadi menantune sing jaga karcis. Mantu-mantu monggo masuk. Ngoten ya. Atau mungkin besane sing jaga karcis atau sing duwe stadion iso tanpa karcis, tanpa tiket nonton Persela nduk ngone stadion kono ya. Lah surga niku sing jaga mboten menungso ya Pak, sing jaga malah malaikat. Ya selama ini sing iso disogok, sing iso disuap iku menungso. Malaikat iku gak iso disogok modele, gak iso disuap. Dan malaikat niku mboten mambu kerabat. Malaikat iku gak duwe putu, gak duwe ponakan, gak duwe menantu, gak duwe besan. Lah misalnya kok ana wong kat malaikat, aku putumu kat, putu ngono tambah disentak ngono kira-kira ya. Sing jaga surga niku mboten menungso, tapi malaikat. Sedangkan malaikat itu apa? Yaf'aluna ma amarahum. Bagaimana itu? Dalam apa itu? Quran surat At-Tahrim itu. Yaf'aluna ma tu'marun, ya. Mereka itu mengerjakan apapun yang diperintahkan oleh Allah kepada mereka. Nah, ini yang ketiga ya tadi ya. Yang keempat
Ada yang disebut dengan babus sodakoh, pintu sodakoh. Siapa yang memasukinya, yakni orang-orang yang menunaikan zakat, baik fitri maupun mal. Ya, sodakoh ini Bapak Ibu lebih luas cakupannya daripada zakat. Ono wong tokoh yang mengatakan jadi zakat itu gak populer, gak begitu penting, sing penting sodako, paling dia lali paling. Nek sodako itu bisa materi, bisa non materi. Kalau ada perkataan sodako dalam ayat Quran, perkataan sodako dalam hadis Nabi, include di dalamnya itu zakat. Kan ono iku sempat viral loh. Gak usah tak sebutno jenenge, nggarai dianggap ngerasani. Itu keliru itu pendapat itu, ya. Jadi sodako ini lebih luas, bisa materi, bisa non materi. Kalau materi masuk zakat fitrah, juga masuk zakat mal. Nek non materi, tasbih sodako, tahmid sodako, senyum sodako, tahlil sodako, takbir sodako, amar ma'ruf sodako, dakwah sodako, nahi mungkar sodako. Itu cetok hadisnya. Mereka yang gemar infak, gemar sodako, itu nanti insya Allah melebu surga melalui pintu sodako. Wonten malih. Bismillah Mas. 5 ya. Yang keenam, pintu surga yang namanya babul afiyah atau babul afina. Pintu surga yang namanya pengampunan. Kagone sinten iku? Tiang-tiang sing lapang dadane, tiang-tiang sing seneng nyepuro. Ketika dia dalam keadaan terdolimi, disakiti, dilukai, dia aslinya mampu membalas, tapi dia lebih memilih memaafkan. Itu istimewa. Misalnya kita suami disakiti sama istri, ya. Maafkan saja Pak istri itu. Soalnya kadang istri itu kadang-kadang jengkel no pancene. Maafkan saja. Ibu-ibu yang ngono Bu, misalnya jenengan itu dilukai suami jenengan jengkel no, jenengan sepuro Bu. Ya, kita orang tua anak-anak kita jengkel no. Ini maafkan. Itu nanti pahalanya tak terhingga. Quran surat Asy-Syura ayat 40 ya. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha faman afa wa aslaha fa ajruhu 'alallah ya. Dan balasan dari keburukan adalah keburukan yang semisal atau sepadan. Maka barang siapa yang memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya itu dalam tanggungan Allah. Pintu berikutnya adalah babul haji wal ilmi wal umrati, yakni pintu haji, pintu umrah, pintu ilmu, wadzikri, dan juga pintu zikir. Itu yang memasukinya tentu saja mereka yang haji, mereka yang umrah, mereka yang banyak zikir, mereka yang juga mempunyai ulumuddin, ilmu-ilmu agama. Pintu berikutnya adalah babul aiman. Babul aiman ini dimasuki oleh orang-orang yang ahli tawakal. Orang-orang yang masuk ke dalamnya tanpa hisab, tanpa azab dari amalnya. Ini nanti masuk pintu surga yang namanya babul aiman. Terus pintu ke-8, nek mboten salah, nggih, disingkat ya. Pintu ke-8 adalah yang disebut dengan babut taubah, pintu taubat. Mereka yang memasukinya adalah orang-orang yang ahli taubat. Banyak istighfar, banyak taubat. Itu nanti akan dimasukkan ke dalam surga melalui pintu taubat. Moga-moga kula lan panjenengan sami niki termasuk tiang-tiang sing benjing dipanggil oleh pintu-pintu surga tersebut. Allahumma amin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.